Makam Ngujang, Tulung Agung, Jawa Timur. Sudah lama dikenal sebagai tempat orang memuja persugihan tuyul. Ini adalah kisah seorang penganut persugihan yang tubuhnya kurus kering akibat menyusui tuyul yang dipeliharanya. Dialah Sarah. Di zaman yang serba modern sekarang ini, orang terkadang rela melakukan apa saja. Tak peduli cara yang ditempuh sesat ataupun hitam. Yang penting baginya adalah bisa hidup enak dan mewah. Namun apalah arti hidup banyak harta jika didapat dengan cara yang tidak halal? Apalagi jika di kemudian hari harta yang berlimpah itu akan menyiksa diri sendiri. Sebut saja namanya Sarah. Meski di usianya yang muda, dia kaya raya, ia tidak terlihat bahagia ataupun segar bila dipandang mata. Padahal ia sebenarnya bisa makan enak, membeli berbagai macam pakaian, perhiasan, apa saja bisa didapatkannya dengan mudah. Namun, di usianya yang belum tua, ia justru terlihat kurus, seperti orang yang tengah sakit-sakitan. Tidak banyak orang yang tahu, jika dia sebenarnya memelihara tuyul, yang setiap malam minta disusuinya. Sarah terpaksa melakukan persugihan tuyul, sebab hidupnya selalu didera kemiskinan. Kakek neneknya miskin, begitupun ibu dan bapaknya. Bahkan, ketika Sarah muda ini menikah, ia justru mendapatkan seorang suami yang berasal dari keluarga miskin. Yang lebih menyakitkan, suaminya itu ternyata seorang pemalas, dan juga suka main judi. Konon, karena gelap mata, dan jarang diberi nafkah oleh suaminya. Bahkan mungkin dalam beberapa minggu tidak pernah dikasih uang belanja oleh suaminya. Sarah mendatangi makam Ngujang yang ada di Kecamatan Ngantru, Tulung Agung, yang jaraknya cukup jauh dari tempat tinggalnya. Mulanya ia tak bermaksud memuja persugihan. Ia hanya ingin datang saja ke makam itu, karena mendengar cerita dari orang-orang bahwa sudah banyak yang berhasil setelah berziarah ke situ. Pulang dari makam tersebut, malamnya Sarah bermimpi didatangi seorang anak yang gundul yang ikut dengannya. Karena merasa kasihan, Sarah akhirnya menuruti keinginan anak kecil tersebut. Namun, di tengah jalan, anak itu meminta air susunya. Sarah mengiyakan begitu saja. Tapi saat bocah itu menyedot air susunya, bocah tersebut seperti tidak ada habis-habisnya. Karena merasa sakit, Sarah akhirnya terbangun dari tidurnya. Sarah kaget, sebab mimpi tersebut seperti nyata. Besoknya, Sarah kembali bermimpi. Ada bocah yang ingin menyusu padanya. Berkali-kali Sarah mimpi seperti itu. Sampai akhirnya ia sendiri yakin jika ada makhluk lain yang mengikutinya, yaitu makhluk gaib kecil berkepala botak dan telanjang, yang mungkin sejenis tuyul. Jika sebelumnya bocah gundul itu datang seperti dalam mimpi, kini Sarah mengaku melihat dengan jelas wujudnya. Bahkan terkadang ia seperti mengintip atau memperhatikan Sarah. Ia seperti tahu dan mendengarkan apa yang diucapkan Sarah. Pada saat itulah Sarah iseng-iseng menyuruhnya melakukan ini dan itu. Dan ternyata bocah botak itu menurutinya. Perintah ini dan itu salah satunya adalah mencarikan Sarah uang. Dengan cara mencuri milik orang-orang kaya. Akhirnya kehidupan wanita ini pun mulai membaik. Ia tidak lagi menjadi buruh serabutan. Ia mulai membuka usaha kecil-kecilan. Dari usaha kecil-kecilan yang dirintasnya di pasar, yakni berjualan alat-alat dapur. Usaha Sarah cepat sekali perkembangannya. Sampai akhirnya Sarah mempunyai toko sendiri yang dibeli dari uang tabungannya. Lambat laun, kehidupan Sarah benar-benar bergelimang harta. Dengan kekayaan itu, Sarah sebenarnya bisa melakukan apa saja. Tapi ada pandangan yang sungguh-sungguh mengiris hati. Aura wajah Sarah tidak menampakkan sesuatu yang membahagiakan.
Wajahnya redup, seperti ada sesuatu yang menutupi. Tubuhnya kurus kering, seperti orang yang sedang menderita penyakit tertentu. Meski begitu, ada isu yang mengatakan jika wanita ini setiap malam menyusui makhluk gaib yang bernama tuyul. Inilah penyebabnya, yang menyebabkan badan Sarah kurus kering. 10 tahun berlalu setelah Sarah mendapatkan kekayaan seperti yang menjadi keinginannya. Cobaan mulai datang. Suaminya yang pemalas dan hobinya hanya main judi, selingkuh dengan wanita lain. Sarah yang marah dan menganggap suaminya itu tidak tahu diri, akhirnya menceraikannya. Lambat laun namun pasti, kekayaan wanita tersebut mulai merosot sedikit demi sedikit. Usahanya yang dilakukannya banyak mengalami kendala, dan akhirnya menemui kegagalan. Makam Ujang adalah sebuah makam menyerupai rumah, terlihat cukup dikeramatkan di antara makam-makam yang lain. Makam ini terkunci dan untuk memasukinya harus izin juru kunci. Sementara itu di komplek makam, di antara batu-batu nisan dan dahan-dahan pohon, puluhan kera atau monyet sibuk bergelantungan, bahkan terkadang mendekati orang-orang yang sedang berziarah di makam ini. Konon, kera-kera ini adalah jelmaan para penganut pesugihan yang telah habis masa kontraknya. Nah, demikianlah. Boleh percaya, boleh tidak. Like video ini jika Anda suka, unlike saja jika tidak. Sampai jumpa di video selanjutnya.